Salam sejahtera bagi sobat muda. Salam dalam kasih Kristus. Kiranya kasih Kristus senantiasa menyertai kita dan menaungi kita. Rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan yang akan kita sharingkan masih mengenai sikap yang salah saat mengalami proses pembentukan Tuhan, yaitu selalu bersungut-sungut. Rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bersungut-sungut itu adalah hal yang sangat menghambat untuk proses pembentukan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Sebelumnya mari kita merenungkan kebenaran firman dari 1 Korintus 10 ayat yang ke-10. Dikatakan, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semua ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Ternyata Alkitab menubuatkan bahwa di zaman akhir ini ada banyak sungut-sungut. Ada banyak orang bersungut-sungut tentu kepada Tuhan. Pastilah di zaman akhir ada banyak kesusahan, kesulitan yang akan dihadapi oleh orang-orang percaya. Dan tidak hanya orang percaya, orang dunia pun mengalami hal yang sama. Sehingga berpotensi bersungut-sungut. Dan Alkitab berkata, bersungut-sungut itu resikonya besar. Dibinasakan oleh malaikat maut. Wow. Kalau kata dibinasakan oleh malaikat maut itu berarti sesuatu yang serius. Sungut-sungut itu serius. Hal yang paling tidak boleh dilakukan. Itu artinya, saudara, karena bersungut-sungut itu menghambat pembentukan karakter untuk menjadi serupa seperti Kristus. Dengan demikian, saudara, bersungut-sungut itu adalah dosa. Bersungut-sungut artinya menggerutu, mengeluh dengan suara yang kecil, sebagai suatu perlawanan kepada Allah. Tentu sungut-sungut itu gak ada yang positif. Rekan muda bersungut-sungut pasti menggerutu. Pasti ada sesuatu yang tidak disukai. Bersungut-sungut itu adalah pemberontakan. Bersungut-sungut itu artinya melawan kehendak Allah, melawan proses pembentukan Tuhan. Berkata kepada Tuhan, aku tidak suka, aku tidak mau. Dengan demikian artinya saudara menolak pembentukan Tuhan. Dengan demikian saudara menerima pembentukan dunia. Pembentukan Tuhan akan membawa saudara ke langit baru, bumi baru. Hidup kekal bersama dengan Kristus. Tetapi pembentukan dunia ini adalah kutuk. Akan membawa saudara kepada penderitaan, kesukaran, sakit hati, kekecewaan, kepahitan yang menjadi kutuk bagi mereka dan membawa kepada api kekal neraka. Oleh sebab itu, daripada bersungut-sungut, lebih baik kita melakukan hal yang positif.
Ya, bagaimana agar tidak bersungut-sungut saat terjadi proses pembentukan Tuhan? Yang pertama, ya bersyukur. Ucapkan syukur. Ucapkan terima kasih. Apapun yang terjadi dalam hidupku, katakan kepada Tuhan terima kasih. Dengan satu pengertian bahwa tidak pernah rancangan Tuhan adalah rancangan kecelakaan. Tidak pernah. Pasti rancangan yang membawa damai sejahtera. Rancangan yang membawa kebaikan. Itu alasan kita mengucap syukur. Alasan yang mengucap syukur karena kita sudah berserah kepada kehendak Tuhan dan kita mengerti bahwa kita hanyalah tanah liat di tangan Tuhan Yesus, di mana Tuhan dengan kehendaknya membentuk kita, saudara. Yang kedua, menyadari bahwa proses ini akan mendatangkan kebaikan. Lalu kita menyadari bahwa proses pembentukan yang kita alami, mungkin ada rasa sakit, ada rasa susah, ada penderitaan. Tapi karena kita menyadari bahwa di balik ini semua akan ada emas yang murni, bencana yang indah, yang Tuhan bentuk dalam hidup kita, maka kita akan terus semangat. Tidak frustrasi, kecewa, dan patah semangat. Apalagi menolak proses pembentukan Tuhan. Karena tadi saya sudah katakan, sobat muda, kalau kita menolak proses pembentukan Tuhan, sama saja menerima pembentukan dunia ini. Penderitaannya sama, tapi hanya membawa kepada kebinasaan. Tapi proses pembentukan Tuhan akan membawa kita menjadi serupa seperti Kristus. Menjadi dewasa rohani, menyenangkan hati Tuhan. Dan itu akan memberikan upah kekal kita di kerajaan surga. Dan yang ketiga, bagaimana caranya kita tidak bersungut-sungut pada saat mengalami proses pembentukan Tuhan. Jaga lidah. Jaga ucapan, ucapkanlah hal yang baik, hal yang indah, hal yang hebat, hal yang mulia, hal yang menyenangkan hati Tuhan. Maka percayalah rekan muda dikasih oleh Tuhan, 3 hal ini engkau lakukan, maka engkau akan berkemenangan dalam proses pembentukan Tuhan. Karena Tuhan ajaib. Tuhan merindukan kita menjadi orang yang berhasil, yang berkemenangan, menjadi anak Tuhan yang layak dipersandingkan bersama dengan Tuhan Yesus, menjadi mempelai yang akan masuk dalam pernikahan anak domba. Dan itu tentu kita nantikan dan membahagiakan kita. Karena percayalah rekan muda, di balik pembentukan Tuhan ini akan menjadikan engkau indah, menjadikan engkau mulia, menjadikan engkau bermanfaat, berguna bagi banyak orang. Melalui hidupmu, nama Tuhan dipermuliakan. Melalui hidup banyak orang diberkati. Rekan muda dikasih oleh Tuhan, selamat berjuang. Shalom Aleichem, Betsem Hamasya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.